kembali lagi di YouTube channel saya. It's me Rere. Kalian bisa panggil saya Rere. Saya doakan semoga kalian selalu sehat, didekatkan dengan kebaikan dan dijauhi dengan keburukan. Untuk kalian yang masih mengejar impian, semoga impian kalian segera tercapai. Kita semua selalu berusaha dan berdoa semoga impian kita bisa terwujud. Oke teman-teman, sekarang saya akan kembali melanjutkan video saya yang kemarin saya bilang akan disambung lagi mengenai perbedaan di dalam pernikahan atau perkawinan. Kalian tahu, perbedaan itu sangat banyak. Buat saya, perbedaan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat mengganggu di dalam sebuah pernikahan. Masalah-masalah pasti akan banyak timbul jika kita tidak menemukan satu kata, tidak menemukan satu jalan, atau tidak menemukan satu tujuan. Dan jika tidak segera diselesaikan, maka akan tercipta suatu masalah. Buat saya, pengalaman saya yang sebelumnya, bahkan mungkin pengalaman saya saat ini, bisa menggambarkan bagaimana perbedaan itu sangat-sangat berat. Bisa menciptakan sebuah kebohongan. Di dalam sebuah pernikahan, harus dilandasi dengan kejujuran. Jika kita sudah merusaknya atau jika kita sudah mencederainya dengan suatu kebohongan, berarti kita sudah mencederai sakralnya sebuah pernikahan. Oke, saya seorang istri. Mungkin di antara kalian yang mendengarkan video saya ini ada seorang istri, ada seorang suami, atau mungkin belum menikah, mungkin juga ada ya. Saya seorang istri. Ketika saya berbohong di dalam rumah tangga saya, maka malapetaka akan terjadi, dan saya sangat sadar itu. Kalian tahu para suami-suami, kenapa banyak stigma bahwa istri itu cenderung banyak berbohong mengenai kepengurusan keuangan? Stigma ya, hanya stigma. Atau oknum istri seperti saya. Jadi kita tidak bisa menyamaratakan semua istri melakukan hal itu. Kalaupun ada istri yang melakukan hal itu, harusnya seperti saya mempunyai alasan. Meskipun alasan yang saya ungkapkan pasti gara-gara itu aja bohong. Pasti akan terucap statement seperti itu. Kenapa saya katakan jika kita sudah melakukan perencanaan keuangan? Di video saya yang sebelumnya saya mengatakan bahwa jika kita sudah melakukan perencanaan keuangan, kita harus strict. Kita harus tegas. Kita sebagai istri, sebagai menteri keuangan harus galak. Kalau tidak ada, tidak ada. Kalau ada, ya ada. Kita harus tegas. Masalahnya saya tidak bisa tegas. Semua terjadi karena tidak adanya ketegasan dalam diri saya. Mungkin bisa dibilang itu pembenaran diri, tapi memang begitu kenyataannya. Lalu kebohongan apa yang sudah saya buat? Banyak. Kenapa banyak? Karena saya sendiri tidak tahu awal mulanya kenapa semua itu terjadi. Semua terjadi di luar kehendak saya, di luar kemampuan saya di dalam melakukan semua perencanaan keuangan. Mungkin karena saya dulu sebelum menikah terbiasa sendiri mengurus semuanya, tidak perlu mempertanggungjawabkan kepada siapapun.
Akhirnya ketika saya menikah dan saya melakukan perencanaan keuangan dan harus mempertanggungjawabkan kepada suami, saya pun menjadi kebingungan dan tidak mengerti kenapa semua ini terjadi. Jadi ketidaktegasan saya dalam mengatur keuangan mengakibatkan pada saat atau belum waktunya saya mendapatkan transferan bulanan, uang yang di rekening saya sudah habis. Jadi bagaimana isi kepala saya bekerja supaya semua tetap berjalan, semua tetap pada rodanya berjalan sampai dengan akhir bulan atau sampai dengan pada gajian berikutnya. Teman-teman mungkin sudah tahu apa yang akan terjadi, maka saya akan mencari dana talangan. Dana talangan itu kalimat yang manis. Saya mencari pinjaman uang di luaran tanpa pengetahuan suami saya. Itu yang saya lakukan. Kan saya bekerja, ya saya bekerja. Tapi ketika belum waktunya kita mendapatkan gaji dan uang kita habis dalam rumah tangga, mau tidak mau saya harus berusaha bagaimanapun caranya. Saya harus mendapatkan uang supaya kita bisa bernafas sampai dengan akhir bulan. Ini cara yang sangat-sangat salah. Dan saya katakan, jangan pernah kalian yang mendengarkan, para istri-istri atau mungkin para suami, untuk melakukan hal yang sama. Lebih baik lakukan sesuai koridor yang ada. Jujur, lakukan dengan kejujuran. Kalian sudah buat perencanaan keuangan, ikuti rencananya. Ikuti semua yang ada di catatan itu. Jika ada yang melenceng, kalian harus kuat. Kalian harus bisa katakan tidak. Karena apapun yang terjadi, semua yang terjadi maka kitalah penyebabnya. Pasti orang akan mengatakan, bahkan orang tua saya sendiri ketika saya bercerita juga mengatakan bahwa ngapain lo cari susah sendiri, bilang aja kalau uangnya habis. Mungkin bisa segampang itu kalimat itu keluar. Tapi ketika saya dalam posisi saya dan sikap saya dan ketidaktegaan saya dan semua pembenaran yang ada di kepala saya tidak melakukan hal itu. Dan semuanya adalah sebuah malapetaka buat rumah tangga kami. Karena masalah ini semakin berlarut-larut, tidak ditangani, saya berbohong, terus berbohong setiap bulan berikutnya. Bulan ini habis membayar hutang yang sebelumnya, berhutang lagi. Sementara suami tidak pernah tahu, saya selalu tersenyum. Saya katakan baik-baik saja, tidak ada masalah. Kamu mau apa? Kamu mau beli apa? Itulah kesalahan fatal yang saya buat. Saya cuma mau menggambarkan bahwa tidak semua istri melakukan kesalahan seperti saya. Banyak istri-istri baik di luar sana. Saya katakan, jika kita sudah berbohong, otomatis kita akan melakukan kebohongan-kebohongan lainnya. Maka dari itu, saya selalu berkata bahwa jauhi kebohongan. Saya pun sedang belajar. Saya bukan berkata bahwa saya orang yang jujur 100%, tidak. Tapi saya sedang dalam proses belajar. Teman-teman, kalian tahu, apapun, hubungan apapun, keluarga, suami, istri, ibu, anak, sahabat, adik, kakak, jika didasari dengan suatu kebohongan, itu tidak akan pernah baik hasilnya. Dan saya sangat-sangat merasakan itu. Saya akan menceritakan semuanya, bagaimana kuatnya seorang suami dari Rere yang terus memaafkan
memaafkan dan memaafkan. Saya tidak mengerti hatinya terbuat dari apa. Saya tidak mengerti isi kepalanya itu diisi dengan apa. Sehingga selama 16 tahun pernikahan kami, hampir 16 tahun pernikahan kami, isinya adalah kebohongan-kebohongan yang selalu saya buat. Sekarang saya sedang dalam proses belajar. Saya tahu mungkin ini berat, tapi saya harus mengakui dan saya harus menjalani bahwa semua ini adalah kesalahan saya. Saya cuma mau bilang, teman-teman, banyak masalah-masalah yang pasti kalian akan hadapi. Kalian hanya tinggal katakan kepada yang di atas bahwa saya menyesal, saya sungguh-sungguh ingin berubah, saya ingin menjadi lebih baik, dan itu berat. Segala macam cobaan pasti akan terus menghadang kalian. Saya bukan tidak mau cerita banyak, tapi menurut saya ketika teman-teman mendengarkan video saya terlalu panjang, mungkin juga akan terasa bosan. Jadi saya akan ceritakan lagi di video selanjutnya supaya teman-teman tidak bosan mendengarkan suara saya. Saya juga tidak bermaksud membuat teman-teman bosan, saya hanya ingin berbagi. Semoga cerita saya bermanfaat. Kita akan bertemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih yang masih mau mendengarkan. Saya berharap kalian masih terus bersabar mendengarkan. Jika kalian suka, kalian bisa like, kalian subscribe YouTube channel saya It's Me Rere. Kalian bisa bagikan jika kalian merasa bahwa ini bermanfaat buat kalian. Terima kasih sudah menyediakan telinga kalian untuk mendengarkan curhatan-curhatan saya. Terima kasih. Bye-bye.